Namanya Dr. Lestari Hapsari, 37 tahun. Lulusan Fakultas Kedokteran terbaik di Jawa Tengah. Dikenal cerdas, tegas, dan paling penting, punya hati. Ia bekerja di sebuah rumah sakit daerah yang terlihat megah dari luar, tapi menyimpan luka busuk di dalam. Sejak tahun kedua ia bertugas, Dr. Lestari mulai menyadari ada yang tidak beres. Setiap pagi ia melihat antrean pasien membludak, sebagian besar warga miskin yang berharap sembuh. Tapi, kenyataannya mereka lebih sering diusir pelan-pelan. "Maaf, kamar penuh ya Bu," begitu alasan petugas administrasi. Padahal Dr. Lestari tahu, beberapa ruangan kosong. Tak ada pasien. Tak ada kasur yang terisi. Pernah suatu hari, seorang anak kecil, Bayu, datang dalam kondisi demam tinggi, sesak napas, dan sudah membiru. Ibunya menangis, memohon-mohon agar anaknya segera ditangani. Namun perawat hanya menjawab datar, "Ibu belum bayar DP. Harap ke kasir dulu." Dr. Lestari yang kebetulan lewat segera menyambar anak itu. Ia bawa ke IGD. Tapi, terlambat. Bayu meninggal di tangannya. Dr. Lestari hanya bisa menatap mata ibunya yang kosong, hancur. Sejak hari itu, hatinya tak tenang. Ia mulai mencatat setiap pelanggaran. Manipulasi data, pengadaan alat medis fiktif, obat ditukar, dokter senior bermain dengan perusahaan farmasi tertentu. Ia berpikir, sampai kapan aku harus diam? Dr. Lestari memberanikan diri menulis surat terbuka di media sosial. Ia tidak menyebut nama rumah sakit, tapi siapapun yang membaca tahu kemana arah tuduhannya. Dalam surat itu, ia menuliskan dengan hati, "Saya sudah terlalu banyak melihat kematian yang seharusnya bisa dicegah. Saya lelah melihat uang menjadi penentu hidup mati. Jika sistem ini tidak diubah, maka kita semua ikut membunuh dalam diam." Tulisan itu viral. Dalam 2 hari, sudah dibagikan lebih dari 50.000 kali. Banyak yang memujinya, menyebutnya dokter berhati malaikat. Tapi tidak semua senang. Dalam seminggu, ia dipanggil direktur rumah sakit. Di ruang itu, duduk 3 orang pejabat. Suasana dingin, tegang. "Bu Lestari, Anda menyebarkan opini berbahaya. Kami beri 2 pilihan. Anda cabut pernyataan dan buat klarifikasi, atau kami akan terpaksa memberhentikan Anda." Dr. Lestari menatap mereka. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu hatinya tak bisa dikompromi. "Kalau memang harus kehilangan pekerjaan karena bicara jujur, saya siap," katanya lirih. 2 hari kemudian, SK pemecatan diserahkan. Status, dipecat tidak hormat. Namanya diumumkan di grup dokter lokal, disebut melanggar etika, dianggap pembuat kegaduhan. Semua berubah. Rekan sejawat menjauh. Tetangga bisik-bisik. Bahkan orang tuanya pun meminta agar ia minta maaf. Tapi di tengah kesunyian itu, ada satu DM masuk ke akun Instagramnya. Dari seseorang bernama Siti Amina, jurnalis dari Malaysia. "Kami membaca kisah ibu. Malaysia butuh suara seperti ibu. Jika ibu tak keberatan, saya ingin wawancara. Kami ingin bantu." Dan dari sanalah, harapan baru mulai menyala. Wawancara virtual itu hanya berdurasi 20 menit. Tapi dampaknya luar biasa. Media Malaysia, terutama di Kuala Lumpur dan Selangor, menyorot kisah Dr. Lestari sebagai simbol keberanian. Judul-judul seperti, "Dokter Indonesia dipecat karena kejujuran," dan "Wanita ini disingkirkan karena mempertahankan etika," tersebar di berbagai platform berita. Salah satu stasiun TV menayangkan ulang wawancara itu, lengkap dengan rekaman video pasien yang dulu pernah ia bantu. Beberapa dari mereka bahkan membuat testimoni. 3 hari kemudian, Dr. Lestari mendapat panggilan video dari seseorang bernama Datuk Amirul Hakim, seorang pengusaha dan pemilik rangkaian rumah sakit swasta di Malaysia. "Dr. Lestari, kami memerlukan lebih ramai dokter yang berani. Kalau ibu tidak keberatan, saya ingin mengundang ibu datang ke Selangor. Kita akan buka 1 klinik percuma untuk warga Marhaen. Kami akan bantu semua legalitasnya." Ia terdiam. Tak percaya. Negeri sendiri menghancurkan karirnya. Negeri orang membukakan tangan dan hati. Dalam 2 minggu, semua dokumen resmi diproses cepat. Termasuk izin kerja tenaga medis asing dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Semuanya legal,
Bahkan dibantu langsung oleh organisasi medis Malaysia yang kagum pada keberaniannya. Dr. Lestari terbang ke Malaysia dengan koper kecil dan hati yang masih ragu. Tapi begitu ia menginjakan kaki di Bandara Kuala Lumpur, rasa diterima itu benar-benar nyata. Seseorang menjemputnya, memberikan bunga. Bahkan sopir taksi yang mengantar ke hotel berkata pelan, "Saya ikut kisah dokter di media. Ramai yang hormat pada dokter di sini." Klinik itu tidak mewah. Bangunannya kecil. 2 ruangan, 1 IGD, dan 1 ruang konsultasi. Tapi penuh cinta. Nama kliniknya, Klinik Kasih Rakyat. Dalam sebulan pertama, lebih dari 700 pasien datang. Dari tukang sapu hingga warga asing yang tak punya izin tinggal. Dr. Lestari tak pernah tanya status. Baginya, semua manusia pantas ditolong. Ia dibantu 2 perawat lokal dan 1 mahasiswa kedokteran dari Sabah. Tak ada mesin canggih, tapi pelayanannya cepat, tulus, dan tanpa intimidasi biaya. Seorang buruh migran asal Indonesia menangis saat diberi obat gratis. Di negara sendiri, kami dilihat seperti beban. Tapi di sini, saya diberi harga diri, Dok. Kisahnya kembali viral. Bahkan Menteri Kesehatan Malaysia mengunjungi klinik itu dan menyatakan bahwa Dr. Lestari telah memberi contoh bagaimana sistem kesehatan seharusnya bekerja, berbasis hati nurani, bukan laba. Namun diam-diam, rumah sakit tempat Dr. Lestari dulu bekerja di Indonesia mulai gerah. Nama mereka kian tercemar. Dan seperti ular yang merasa terganggu, mereka mulai bergerak. Mereka menyebar fitnah baru. Dr. Lestari disebut dokter gelap yang praktik tanpa izin resmi di Malaysia. Fitnah yang bisa menghancurkan hidupnya untuk kedua kalinya, kalau tidak ada yang membela. Hari itu, Dr. Lestari baru selesai menangani pasien anak yang mengalami infeksi kulit karena tinggal di kawasan pembuangan sampah. Ia duduk di ruang istirahat klinik, meminum teh hangat ketika seorang staf datang tergopoh-gopoh, membawa selembar kertas. "Doktor, ini dari media Indonesia. Mereka buat laporan baru," kata dokter praktik tak sah di Malaysia. Lestari mengambil kertas itu. Matanya menyapu tulisan demi tulisan yang terasa seperti cambuk. "Dr. Lestari, dokter bermasalah Indonesia kini praktik ilegal di Malaysia. Klinik tak berizin di Malaysia, siapakah yang melindungi?" Tangannya bergetar. Di paragraf akhir disebutkan bahwa surat pengaduan telah diajukan oleh pihak rumah sakit tempat ia dipecat dahulu ke Kementerian Kesehatan Malaysia. Mereka menuduh bahwa Dr. Lestari belum memenuhi syarat penuh legalitas dokter asing dan menyarankan penutupan klinik karena dianggap membahayakan. Tangis Dr. Lestari pecah. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Apa mereka tak lelah menghancurkan orang yang hanya ingin jujur? Tapi hari itu juga, Datuk Amirul datang dengan ekspresi tenang. "Doktor, jangan risau. Kami sudah siapkan semua dokumen dari awal. Semua sah. Kita serahkan kepada hukum dan kebenaran." Tak hanya itu, Persatuan Perubatan Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Dr. Lestari memiliki seluruh izin legal yang dibutuhkan, termasuk sijil pendaftaran praktik sementara, dan semua prosedur dilalui sesuai hukum. Lebih dari itu, dukungan masyarakat justru meledak. Ratusan komentar masuk ke media sosial klinik. "Biarkan dia tetap membantu kami. Dia bukan pendatang haram. Dia penyelamat. Malaysia tak perlukan birokrat tamak. Kami perlukan dokter berhati nurani." Beberapa stasiun televisi kembali menyorot kisah ini. Kali ini dengan nada lebih tegas. Sistem yang gagal memeluk kejujuran di negara sendiri, kini hendak mengganggu tangan yang sedang menyembuhkan di negeri kami. Bahkan Menteri Kesehatan Malaysia mengadakan konferensi pers khusus. Dalam pidatonya, beliau berkata, "Kita bukan sahaja menerima Dr. Lestari karena kelulusannya, tapi karena keberaniannya. Beliau bukan ancaman, beliau aset untuk rakyat kita." Setelah itu, tuduhan palsu dari Indonesia runtuh. Dan Klinik Kasih Rakyat, tempat Dr. Lestari mengabdi, justru semakin ramai dan dihormati. Setahun sudah berlalu sejak klinik itu berdiri. Klinik Kasih Rakyat kini memiliki 2 cabang, satu di Klang dan satu lagi di daerah Kampung Nelayan di Sabak Bernam. Masing-masing beroperasi penuh setiap hari, melayani lebih dari 200 pasien harian, semuanya gratis. Dr. Lestari tak hanya menjadi dokter,
tapi juga pembicara di banyak forum. Ia sering diundang ke kampus-kampus untuk mengajar tentang etika kedokteran, termasuk di University Malaya dan University Kebangsaan Malaysia. Salah satu kuliahnya paling dikenal dan selalu penuh kejujuran dalam dunia yang tidak suka mendengar kebenaran. Ia membuka kuliah itu dengan kalimat sederhana. Dulu, saya berpikir kebenaran akan melindungi saya. Tapi ternyata tidak. Yang melindungi saya justru keberanian untuk tetap jujur meski harus kehilangan segalanya. Tapi Malaysia memberinya lebih dari sekadar tempat kerja. Malaysia memberinya harga diri yang sempat dicabut paksa di negeri sendiri. Sebuah momen menyentuh terjadi ketika seorang anak perempuan berusia 9 tahun, pasien pengidap asma berat yang rutin datang ke klinik, memberikan secarik gambar pada Dr. Lestari. Gambar itu sederhana. Seorang wanita dengan stetoskop, tersenyum dikelilingi anak-anak. Di bawah gambar itu tertulis tulisan tangan kecil. Dr. Lestari, awak malaikat di bumi. Dr. Lestari tak kuasa menahan air mata. Tangis itu bukan sedih, tapi syukur. Kini ia tahu bahwa keberaniannya untuk melawan sistem yang rusak tidak sia-sia. Dan Malaysia, negara yang tak pernah ia impikan sebelumnya, telah menjadi rumah baru, tempat nurani seorang dokter dipeluk, bukan dibungkam.